Oke, sekarang kita udah sampai di Museum Nasional. Tadi harga tiket 25.000. Nah, sekarang karena kita udah di sini, jadi kita langsung explore aja yuk. Semoga ada ini sejarahnya. Yuk. Nah, di sini saya udah ketemu pengunjungnya nih. Bang, namanya siapa? Bang Surya. Nah, Pak Bang Surya. Di sini saya mau ngejelasin kalau sejarah Indonesia itu kenapa kolonisasi pertama itu bangsa Portugis dipimpin oleh Afonso de Albuquerque. Dia berlayar ke Nusantara dalam upaya mencari rempah dan memperkenalkan agama Katolik di Selat Malaka melalui Selat Malaka. Selanjutnya di ini Adipati Yunus memimpin 100 kapal dan pasukan yang dibantu oleh tentara dari Palembang untuk menyerang Portugis di Malaka. Namun serangan ini gagal karena ada perbedaan kekuatan militer atau senjata alam. Di bawahnya ada perjanjian antara Portugis dan Kerajaan Sunda. Pendirian prasasti Patrol ini menandakan dimulainya monopoli perdagangan Portugis perdagangan di Sunda Kelapa. Pemerintah Indonesia ini merubah nama dari identitas Sunda Kelapa menjadi Jayakarta setelah koloni Portugis berkembang dari Nusantara. Jayakarta tetap dipertahankan karakternya budaya lokal tanpa mengakui asing hingga kedatangan Belanda dan kongsi dagangnya. Jadi perjanjian Zaragoza adalah kesepakatan damai antara kerajaan Spanyol dan Portugis yang ditandatangani pada 22 April 1579 membagi wilayah Indonesia secara de facto terbagi antara Portugis dan Spanyol. Dengan kedatangan Portugis membawa budaya agama Katolik dan teknologi yang paling ke daerah-daerah yang mereka kuasai. Pada tanggal 28 Desember 1577, Rakyat Ternate dipimpin Sultan Bahbula berhasil mengusir Portugis dari Maluku sebagai perlawanan terhadap kekuasaan mereka. VOC di sini selanjutnya ada VOC berdiri pokoknya eksploitasi dia VOC ini mengambil eksploitasi sumber daya alam di Nusantara. Monopoli rempah di VOC di Nusantara berujung pada eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Perubahan struktur sosial dan budaya VOC membawa pengaruh budaya Eropa yang kuat di Nusantara. Penyebarannya budaya dan agama Kristen ke masyarakat Indonesia terutama di daerah-daerah kekuasaan seperti Batavia dan Maluku. Hal ini menyebabkan perubahan kehidupan sosial dan budaya masyarakat dan beberapa tradisi dan adat istiadat yang terkikis. Selanjutnya ada penurunan kedaulatan kerajaan lokal. VOC aktif terlibat campur tangan dalam politik lokal dengan cara mendukung atau membangun penguasa lokal dengan kepentingan dagangnya melemahkan kedaulatan. Selanjutnya Sultan Agung dari Mataram melancarkan serangan ke Batavia melawan Belanda, namun gagal dengan menyebabkan 1.000 prajurit Mataram tewas di tempat. Selanjutnya pada tahun 1675 perlawanan Kapitan Kakiani yang mengobatkan perang itu bersama masyarakat Maluku melawan kewenangannya Belanda yang melakukan pelayaran unik untuk membunuh penduduk dan memusnahkan tanaman dan kebun teki pada para ilegal demi mempertahankan monopoli perdagangan rempah. Selanjutnya di tahun 1666 sampai 1677 perjanjian Bongaya pada tanggal 13 November 1667 Sultan Hasanuddin dan Goa dikalahkan oleh Belanda dan dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang mengakui kekuasaan VOC di atas Makassar. Selanjutnya itu ada pada 1799 VOC mengalami kebangkrutan. Transisi kekuasaan dari VOC ke kerajaan Belanda ini menyebabkan resistance budaya dan bangunan bersejarah dihancurkan dan diabaikan dan dipindahkan untuk kepentingan administrasi kolonial Belanda dan pembangunan infrastruktur lainnya. Di 1811 Kompani Inggris yang sudah lama menduduki Bengkulu mendaratkan pasukannya di Jawa pada tahun 1511. Penyerahan mandat dari Belanda pada pemerintah Belanda.
setelah Belanda menyerah pada Inggris, wilayah Hindia Belanda dikuasai Inggris. Masa transisi ini perubahan administrasi dan hukum yang diterapkan Inggris. Selanjutnya ada pengaruh pemerintah di Inggris, pemerintah Inggris di Jawa di bawah Sir Thomas Stamford Raffles. Beberapa kepentingan kebijakan berdampak pada warisan budaya di Indonesia. Selanjutnya ada kebijakan baru dari Raffles berhasil membebaskan rakyat dari sistem tanam paksa menggunakan sistem tanah yang memberikan kesempatan kepada penduduk lokal. Dia juga menghapus jejak pajak hasil bumi dan membagi Jawa menjadi ke-16 sedimenan dan mengangkat bupati menjadi pegawai negeri. Nah, selanjutnya di sini ada masukin Jepang ke Indonesia. Pada 8 Maret Belanda menyerang tanpa syarat kepada Jepang dan melanjutkan gerakan 3A memaksa menjalani rongsokannya. Di tahun 1943 terbentuknya Pusat Tenaga Rakyat berdiri menjadi peterangkai dan simbol dari segala aliran pergerakan nasional. Jadi di 1945 Jepang menyerah pada Sekutu pada tanggal 6 dan 9 kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Jepang dan Kaisar Jepang resmi menyerahkan kepada Sekutu di tanggal 15 Agustus 1945. Di 15 Agustus Jepang menyerah sehingga mengakhiri perang di Asia. Terjadi situasi kekosongan dan kekuasaan rapat golongan menjadi membesar. Di tanggal 16 peristiwa Rengas Dengklok pada pagi hari itu Soekarno dan Hatta dibawa orang Indonesia ke Rengas Dengklok untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di tanggal 17 Agustus 1945 terjadilah kemerdekaan Indonesia. Pembahasan naskah proklamasi oleh Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta pada pukul 10 pagi di Pegangsaan Jakarta. Pada tahun 1946 di tanggal 27 Oktober pertempuran Surabaya dipicu oleh kedatangan tentara Sekutu yang mendarat di kota Surabaya. Salah satu revolusi terbesar dan paling besar di Pulau Jawa setelah proklamasi. Di tanggal 11 sampai 13 November perjanjian tinggal Jati, kesepakatan antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada 15 November di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Selanjutnya di tanggal 21 sampai tanggal 5 Agustus agresi militer Belanda melakukan serangan besar-besaran untuk menguasai kembali wilayah Indonesia. Di tahun 1948 terjadi kesepakatan gencatan senjata Indonesia dan Belanda. Di tanggal 19 sampai 20 Desember ini agresi militer Belanda 2, Belanda kembali menyerang dan berhasil merebut ibu kota sementara Republik Indonesia itu Yogyakarta serta menangkap para pemimpin Indonesia. Bang, untuk mungkin cukup sampai sini saja saya jelasin apa kan ya? Siap. Nah, terima kasih atas penjelasannya. Ini jadi sebagai pencerah ya bagi kita dalam memahami sejarah-sejarah Indonesia. Salah satunya ya kemerdekaan yang sudah dijelaskan tadi. Maaf ya Bang, walaupun nggak sedetail banget nih. Siap. Ya, terima kasih Bang. Siap. Oke, sekian tujuan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tadi kebanyakan baca karena kita tujuan pemula ya. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.